para jamaah haji mulai bergerak dari Madinah ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon jemaah Allah yang berbahagia, ini sebetulnya terjadi beberapa waktu yang lalu. Intinya yang sudah berangkat pertama kali tanggal 2 Mei itu sudah mulai bergerak ke ke Mekah dari Madinah. Pada beberapa hari yang lalu, setelah 9 hari berada di kota Madinah, para jamaah calon haji bergerak ke Mekah. Kita ikuti dari pemberitaan PPIH Arab Saudi, siapkan bus dengan spesifikasi khusus layani perpindahan jemaah Madinah ke Mekah. Ini pemberitaan di Kompas. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi menyiapkan dengan spesifikasi khusus untuk melayani jamaah haji yang akan berpindah ke Madinah untuk menuju Mekah. Ini nanti juga sama yang dilakukan oleh semua jamaah bahwa bagi yang kloter pertama, maksudnya gelombang pertama, kloter pertama dan selanjutnya akan mengalami semuanya perpindahan dari Madinah ke Mekah dengan bis yang telah disiapkan spesifikasi khusus tersebut. Nanti juga bagi yang pada kesempatan ini mempersiapkan gelombang kedua, nanti juga akan menjalani perpindahan dari Mekah ke Madinah, bukan Madinah ke Mekah tapi Madinah ke Mekah. Kalau dari Madinah ke Mekah, ada yang dijalankan yaitu melaksanakan umrah wajib dengan mikot bil ali. Tapi kalau dari Mekah ke Madinah itu tidak, tetapi di situ akan menjalankan peribadatan di Madinah yang sebagian besar orang bagaimana menikmati arba'in. Ketua PPIH Arab Saudi Mukhlis M. Hanafi mengatakan perjalanan Madinah ke Mekah cukup jauh dan butuh waktu sekitar 5 jam. Sehingga bus dengan spesifikasi khusus disiapkan agar jamaah haji nyaman. Ia menjelaskan pihaknya telah berkontrak dengan 12 perusahaan otobus di Arab Saudi. Sehingga para jamaah tidak usah bingung dengan hal ini. Insya Allah semua akan diangkut oleh petugas tanpa harus mencari di terminal ataupun berebut terkait dengan bis tersebut. Sesuai kontrak, setiap bus maksimal membawa 42 jamaah. Maksudnya ini hubungannya dengan satu rombongan. Kemudian usai bus antar kota yang digunakan maksimal 5 tahun. Jadi bisnya relatif bagus, tidak membahayakan, dan para jamaah bisa menikmati perjalanan perpindahan dari Madinah ke Mekah tersebut. Bus dilengkapi air conditioner AC yang berfungsi dengan baik. Jadi AC adalah semacam kebutuhan yang utama karena ya suasana di Mekah pada kesempatan ini itu panas, sehingga AC, bis ber-AC itu sangat dibutuhkan. Bagi yang tidak tahan AC, ya tentunya bisa ditutup. Ya nanti kalau memang kesulitan, para Bapak Ibu bisa minta bantu kepada jamaah yang lain, ketua regu ataupun ketua rombongan untuk hal itu. Ada tombol manual darurat pembuka pintu untuk memudahkan pemantauan. Bus dilengkapi dengan Global Positioning System GPS. Kata Mukhlis, usai menyambut kedatangan jamaah
di Mekah, yaitu pada tanggal 10 Mei kemarin. GPS ini dapat diakses oleh petugas sistem pelaporan dan monitoring menggunakan aplikasi. Sambungnya seperti dikutip di laman Kemenak. Intinya bahwa perpindahan base dari Madinah ke Mekah itu insya Allah terpantau semua oleh petugas. Ia menambahkan layanan transportasi bersifat inklusif. Layanan bus antar kota memperhatikan jemaah berkebutuhan khusus, lansia, dan penyandang disabilitas, sehingga tidak perlu ketakutan nanti para jemaah harus berebut atau para lansia tidak mendapatkan tempat ataupun yang berkebutuhan khusus tidak terperhatikan. Insya Allah akan diangkut dengan baik dan dengan kerjasama regu dan rombongan, insya Allah akan berjalan baik juga. Jadi insya Allah semuanya oke. Lansia, berkebutuhan khusus, disabilitas bisa menikmati semuanya. Bus dilengkapi kotak kesehatan dan obat-obatan, toilet, cooler, box, dan air minum 330 ml per jamaah. Obat-obatan selain yang dibawa oleh para jamaah sendiri, hal yang ringan di situ insya Allah ada. Cooler box maksudnya ketika para jamaah membawa barang-barang yang perlu diletakkan di cooler box supaya tidak kondisi cepat layu, maka bisa. Yang paling banyak itu adalah para jamaah yang membawa kurma muda biasanya. Nah, ini perlu diletakkan di cooler box ataupun barang-barang lainnya yang memang membutuhkan cooler box. Dan air minum kemasan sudah tersedia, meskipun seandainya para jamaah membawa sendiri itu tidak apa-apa, supaya mungkin minumnya cukup, karena mungkin bagi para jamaah 330 ml selama 5 jam dirasa kurang misalkan. Bus standby di depan hotel paling lambat 1 jam sebelum keberangkatan jemaah dalam kondisi bersih dan siap jalan. Tentunya para jamaah tidak usah terburu-buru atau sebaliknya terlalu santai. Nikmati aja semuanya. Pada saatnya ketika datang ya naik, pada waktunya berangkat ya berangkat. Pertama, semuanya harus bisa menjadi pemimpin dalam dirinya sendiri, dan yang kedua juga harus bisa menjadi makmum bagi ketua regu dan rombongan, sehingga semuanya tidak saling menunggu, tapi bisa saling mensupport untuk pergerakan ini semuanya. Pergerakan meraih kemakmuran, perpindahan dari Madinah ke Mekah. Layanan bus dari Madinah ke Mekah ataupun sebaliknya itu sudah termasuk dalam unsur pembiayaan pada penyelenggara ibadah haji atau BP. Jadi bukan ada tambahan lagi, insya Allah selesai. Para supir sudah dibayar sehingga jamaah tidak perlu memberikan tips. Wah, ini yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi bahasanya itu kalau dahulu ada basis, pada kesempatan ini tips sudah diberikan. Hanya saja kadang-kadang memang kalau jamaah mempunyai perhatian kepada driver, saik,
supir juga tidak apa-apa, hanya tidak diperbolehkan untuk meminta kepada jamaah minta tips karena sudah terfasilitasi oleh uang bibih yang disetorkan dahulu. Hanya ini juga tidak berarti kemudian para jamaah ketika mau membantu, mau memberi sedekah itu menghalangi hal ini. Tetapi sebaliknya jangan sampai para driver, petugas yang ada itu menjadi ketagihan sehingga ketika diberi nyupirnya enak, ketika tidak diberi nanti jamaahnya agak mabuk. Ini bahaya. Tidak ada uang tips, baksis, apalagi pungutan liar. Ini informasi yang menyenangkan. PPIH Arab Saudi juga telah menyiapkan bis sholawat untuk antar jamaah dari hotel ke Masjidil Haram. Jadi ini yang ditunggu-tunggu, yang selalu didengarkan pada waktu manasik. Nanti ada bis sholawat. Wah, itu. Jadi pada kesempatan ini pasti sudah banyak jamaah yang merasakan, yang sudah datang di Makkah, di berbagai pemondokan, pasti sudah merasakan bis hijau, bis sholawat yang beroperasi selama 24 jam tersebut. Di Makkah, PPIH telah menyiapkan bis sholawat yang beroperasi 24 jam mengantar para jamaah dari hotel ke Masjidil Haram. Ada 32 bis sholawat dengan spesifikasi ramah bagi pengguna kursi roda, penyandang disabilitas, dan jemaah berkebutuhan khusus lainnya. Intinya, meskipun jamaah mungkin ada keluarganya yang disabilitas, kursi roda, berkebutuhan khusus, insya Allah akan terangkut dengan baik. Tentunya memang harus ada kerjasama yang baik supaya tidak ada yang merasa ditinggal atau merasa dispesialkan. Tapi kalau memang ada yang butuh, yang ada kursi roda, ya harus diberi fasilitas. Tentunya ini para jamaah perlu mengecamkan, kalau ada yang berkebutuhan khusus juga harus diberi fasilitas duluan, bahwa nanti insya Allah akan terangkut semuanya dari pemondokan, dari hotel ke Makkah, ke Masjidil Haram maksudnya. Jamaah haji Indonesia yang tinggal di wilayah Shisah dan Raudhah akan menggunakan terminal Ship Amir. Wah, ini kalau saya di waktu dahulu 2015 di Raudhah itu ya terminalnya Ship Amir. Adapun yang terminal di wilayah Jarwal akan menggunakan terminal Jabal Ka'bah. Untuk jemaah yang tinggal di wilayah Miswalah, mereka akan menggunakan terminal Al-Jiyad. Ada 3 terminal, Ship Amir, Jabal Ka'bah, dan Al-Jiyad. Ini tentunya para jamaah Indonesia terbagi pada 3 terminal tersebut. Dan semuanya perlu mengingat di mana terminalnya, dan nanti tidak akan kebingungan kalau pada 2024 kemarin kami di Al-Jiyad karena di Miswalah. Tahun ini di 2025 PPIH bekerja sama dengan 5 perusahaan otobus dalam penyiapan layanan bis sholawat. 5 perusahaan itu adalah Abu Sarhat, Dallah, Durrat Al-Munawwarah, Mawaqib Al-Khair, dan Rawahil Al-Masyair. Jadi ada 5 perusahaan otobus menyediakan 32 bis yang setiap saat mengantarkan para jamaah dari pemondokan, dari hotel ke Masjidil Haram. Para tamu Allah yang berbahagia, sehingga pada perpindahan dari Madinah ke Mekah ini semoga menjadi perhatian semuanya, bahwa tidak ada basis, tidak ada tarian, tetapi seandainya memberi itu boleh hanya
jangan sampai itu menjadi ketagihan bagi drivernya. Jadi supaya tidak menjadikan driver itu pemalas atau driver itu minta terus. Kasihan nanti jamaah yang kebetulan tidak siap uang kecil atau tidak siap basis, tapi kemudian ditarik dan kemudian tidak menikmati atau tidak membawa kenikmatan dalam proses perpindahan. Ini nanti juga berlaku bagi para jamaah kloter gelombang 2 yang pada tanggal 16 besok langsung ke Mekah. Nanti sesudah musim haji langsung mereka akan pindah dari Mekah dan ke Madinah. Tentunya tidak umroh wajib, tapi hanya menjalankan ibadah sunnah yang ada di sana dan ziarah ke makam Rasulullah, tentunya ziarah ke Masjid Nabawi yang mulia tersebut. Semoga bermanfaat, semoga para jamaah bisa menikmati perpindahan tersebut dengan enak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.